Oke, kita lanjut video 8 ini kita akan insert data atau tambah data pada admin ya teman-teman. Ini kita kembali ke visual. Sini kita cari yang data admin ya teman-teman. Insert admin. Kembali kita masuk create, kita membuat PHP baru teman, folder baru. Kita ketikkan insert admin.php. Oke, kita enter. Berikutnya kita lihat dia punya script di situ teman-teman. Jadi kita copy saja itu, kita masuk kembali ke create, buat folder baru, buat tambah satu folder. Itu ada ini random. Setelah itu insert lemari teman-teman .php. Terus kita cari tambahan berikutnya itu kita masuk, kita insert track.php ya teman-teman. Yang ketiga itu teman-teman. Kita cari lagi yang keempat punya. Kita kembali ke create, kita buat folder baru. Itu dia terus masukkan itu insert penuh.php ya teman-teman. Oke, berikut masuk create, kita pastikan itu insert.php ya teman-teman. Yang berikut ada insert jenis teman-teman, folder baru, tepat space insert jenis.php ya teman-teman. Oke, setelah itu selanjutnya ada insert buku php. Oke, yang berikut teman-teman bisa lihat ini, kita pilih ini lagi, bikin folder baru di dalam create ya teman-teman. Jangan sampai bikin di luar create ya teman-teman. Oke, kita hilangkan semua. Lanjut yang berikut. Ini folder baru, kita paste dia. Setelah itu langsung close. Kita lanjut ke berikutnya. Versi sudah habis. Masuk ke filenya, referensinya kita ketikkan situ, mengcopy scriptnya itu insert data teman-teman. Oke, kita copy semuanya, Ctrl C, kembali ke visual. Pada insert admin.php itu kita paste di dalamnya ya teman-teman, dalam foldernya ya teman-teman. Setelah paste, kita save. Setelah itu kita kembali ke beranda, itunya kita hapus teman-teman. Oh, bukan hapus, tapi kita paste nya dalam situ. Oke, seperti ini teman-teman.
Oke, dan itu kita hapus ya seperti ini. Jangan lupa save. Setelah itu kita masuk ke cek login. Kita lihat script sebagian yang mau kita copy lagi di bagian bawah ya teman-teman, yaitu filter ya teman-teman. Tadi kita copy konektor punya ini, sekarang kita copy filter. Oke, kita paste dia juga di situ. Itu jangan lupa save. Setelah itu bagian inputnya kita ganti ya teman-teman. Itu di bagian input itu kita ganti menjadi filter semuanya ya teman-teman. Oke, satu persatu kita ganti menjadi filter. Oke, itu kita copy. Kita perbanyak tambah ya teman-teman. Dia untuk admin punya ada sekitar 9 ya teman-teman, jadi kita copy untuk memperbanyaknya ya teman-teman. Setelah itu kita ganti sesuai urutan ya teman-teman, 10, 11, bagian banyak kita ganti 12. Oke, seperti itu teman-teman. Jika sudah, jangan lupa save. Setelah itu kita lanjut ke tahap yang berikutnya teman-teman. Oke, di sini ya, seperti ini teman-teman. Kita perbanyak lagi insertnya, itu ada 12. Setelah itu di bagian bawahnya kita ganti menjadi admin. Oke, jangan lupa save. Setelah itu kita copy ini semuanya, setelah kita turunkan ke di bawah, yaitu ada buku. Di buku terus kita paste di insert buku.php ya teman-teman. Oke, setelah itu jangan lupa save. Oke, kita copy terus untuk paste di semua insert yang ada teman-teman. Oke, save. Lakukan hal yang sama sampai semua insert itu terpenuhi ya teman-teman. Paste. Oke, di bagian terakhir juga kita ya seperti ini teman-teman. Oke, sini sudah ada. Kita kembali ke visual. Di bagian data yang mau ditampilkan kita ganti sesuai dengan data yang ada pada database kita, data admin itu. Ada nama, ada tempat lahir, ada tanggal lahir,
tanggal lahir, alamat, email, telepon. Tanggal lahir, alamat, email, telepon. Oke. Bagian terakhir itu ada status itu teman-teman. Status oke. Setelah itu di bagian bawahnya itu kita save dulu, baru kita hapus yang ada pada bagian bawah yang lebih ya teman. Oke, kita blok semuanya, kita hapus uang ya teman-teman. Save. Oke, yang di bagian ini juga kita hapus yang lain. Kalau kita menggunakan sebagian saja. Oke, coba kita lihat tambah data. Oke, alamat putih. Nomor telepon kita karang saja teman-teman, terserah. Paspornya juga kita ganti. Jadi coba kita simpan ya. Di sini terjadi error teman-teman, maaf. Di sini coba kita ulangi lagi. Coba kita tambah data, apakah sudah berhasil. Di sini kita tuliskan bomba. Itu di tempat layarnya kita taruh manulai tanggal lahirnya. Setelah itu alamat kita taruh KP. Oke, emailnya juga kita ganti bomba@gmail.com. Nomor teleponnya juga kita ganti. Kita apakah dia sudah berhasil tambah data atau tidak teman-teman. Oke, setelah itu kita ganti paspornya ya. Di sini coba kita di sini sudah muncul teman. Itu di bagian nomor 2 ada nama, bomba, alamat, tempat lahir, mulai dan lain-lain. Oke, ini tambah data admin sudah berhasil. Sini kita lanjut ke yang berikutnya teman-teman. Itu ada tambah data buku. Lakukan hal yang sama juga teman-teman seperti tadi yang kita kerjakan pada tambah data di tabel admin teman-teman. Inilah hanya saja skripnya yang berbeda teman-teman. Oke, sini saya masih mencari ini, copy paste itu semua, letakkan di setiap teman-teman, di setiap insert teman-teman. Oke, nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita copy lagi ini ke bagian bawah. Oke,
Oke, sebelumnya juga kita lakukan hal yang sama. Kita save. Jadi kita kembali ke daftar buku teman-teman. Itu kita hapus itu, tinggalkan konektor .php saja teman-teman, supaya sebentar sehingga kita jalankan dia semua bisa terkonek menjadi satu teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semua insert dipastikan sudah menghapus semua ya teman-teman. Oke, jangan lupa save. Oke, kita hapus. Juga kita hapus. Oke, hapus juga. Jangan lupa save. Slide yang berikut. Oke, seperti itu teman-teman. Save. Ini juga. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. Oke, sampai ya semuanya terhapus ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan untuk perhatikan itu teman. Kalau tidak, maka sebentar kita mau jalankan dia datanya tidak akan terkonek semua ya teman-teman. Oke, di buku kita ganti yang pertama itu ada judul, kedua ini kita masuk kembali ke coba kita cek ke database kita teman-teman, supaya jangan ada perbedaan. Takutnya ada perbedaan, sebentar saat kita jalankan akan terjadi error ya teman-teman. Jadi kita menghindari errornya, kita harus pastikan dari database juga ya teman-teman. Oke, itu kita masuk buku, data tabel buku, kita cek dari judul intisari tahun terbit. Di sini kita judul intisari tahun terbit, intisari tahun terbit. Setelah tahun terbit ada ISBN, setelah ISBN ada jumlah buku, jumlah halaman dan jumlah buku ya teman-teman. Setelah itu ada penulis, setelah ada penulis ada ID penerbit, ada ID penerbit. Setelah ID penerbit ada
Itu yang terakhir ada ID rakyat teman-teman. Bagian terakhir itu nanti ada tambah satu itu satu variabel itu ini status ya teman-teman, tapi di status kita tidak menulis status ya teman-teman, kita cukup menulis nomor 1 saja teman-teman. Jadi kita save. Oke, setelah itu kita masuk ke beranda. Di bagian beranda kita cari data buku ya teman-teman. Ini kita masih cari data bukunya. Oke, sini kita rubah ya teman, di bagian statusnya itu kita cukup 1 terus nomor 1. Oke, save. Setelah itu di bagiannya insert intonya juga kita ganti ya teman-teman. Itu dia sampai di bagian 11 saja, variabel 11 itu teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat untuk menyesuaikan. Oke, jam 11 ini saya hapus, terus kita save. Itu di insertnya itu. Oke, kembali ke beranda. Oke, kita cari di data buku teman-teman. Data buku. Oke, di bagian insert itu kita tambahkan create ya teman-teman, karena folder insert insert buku.php itu kita taruh di dalam create ya teman-teman. Kita tambahkan create pada insert ya teman-teman. Oke, sini coba kita cek dan kita jalankan tambah data dulu. Di sini judulnya saya taruh masih pikir sehingga. Oke, sini saya menuliskan belajar website sederhana perpustakaan perpus. Oke, intisarinya jadi kita isi dengan mempelajari teknik-teknik pembuatan website sederhana. Membangun web. Oke, kalau sudah, lanjut ke bagian bawahnya tahun terbit, kita taruh 2020 ya teman-teman. ISBN-nya 12, jumlah halaman kita taruh 200 halaman, jumlah buku ini bebas ya teman-teman. 10 ini dari teman-teman, mau isi berapa bebas. Oke, dan penulisnya Markus. Penerbitnya Darwin, jenis buku komputer. Oke, sini rasanya tidak muncul. Mohon maaf.
Kembali sini, di sini sudah muncul. Kita refresh dan coba kita kembali untuk tambah satu data lagi, teman. Di sini kita ketika judul bukunya itu kita pakai sepucuk surat untuk sahabat masih kecil, sahabat. Oke, intisarinya kita ketikkan. Nah, kita pikir dulu ya teman-teman. Kita titipkan titip rindu untuk sahabat. Rindu untuk sahabat semasa kecil. Jadi kita ubah sedikit. Titip rindu dan rasa hormat. Oke, seperti itu. Masa kecil dulu, tahun terbitnya tahun 2019, jumlah halamannya 12, jumlah inisialnya 12, jumlah halaman 15, jumlah buku kita taruh 25, penulis Markus Darwin, jumlah buku buku novel ADD Raf MC01. Oke, sini coba kita save atau simpan. Apakah sudah muncul? Oke, sini sudah muncul teman-teman. Di bagian bawah itu ada sepucuk surat untuk sahabat kecil. Sini datanya berhasil tambah teman-teman. Lanjut ke yang video berikut itu ada insert jenis.php ya teman-teman. Oke, di bagian insert ini kita membutuhkan satu saja. Itu kita ganti namanya dengan itu terus jenis ya teman-teman. Insert into jenis ya teman-teman. Jadi itu yang taruh nama, terus variabelnya itu jangan lupa save. Di bagian variabelnya itu kita hapus semua, sisakan satu ya teman, satu saja teman-teman. Oke, kita delete. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, harus lihat yang teliti karena satu tanda petik saja tidak ada error teman-teman. Oke, kita save. Setelah save kita masuk ke beranda, terus kita cari data jenis buku. Jenis ya teman-teman, jenis buku. Di situ pada bagian insertnya ya teman-teman kita tambahkan create. Oke, kita cari. Oke, perlahan lihat sih, perlahan-lahan ya teman-teman. Oke, insert jenis ini kita cari, lihat di sini sudah ada. Kita tambahkan create / insert .php atau insert jenis.php. Oke, kita save. Nah, create itu untuk bertujuan untuk memanggil data teman-teman, untuk menampilkan data. Oke, jenis buku, coba kita tambah data. Apakah dia berhasil? Namanya coba kita tambahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris teman-teman. Oke, coba kita simpan apakah data berhasil disimpan atau tidak. Oke, di sini datanya berhasil. Di bagian nomor 1 pada tambah data bahasa Inggris. Oke, ini artinya data yang tadi kita tambahkan sudah berhasil ditambahkan ya teman-teman. Oke, kita tambahkan satu itu matematika.
Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, sini kita lanjut. Yang berikut itu ada penerbit.php ya teman-teman. Oke, baik. Oke, di bagian penerbitnya juga ada satu saja, jadi teman-teman bisa lihat. Oke, di situ hanya ada nama penerbit ya teman-teman. Oh, bukan penerbit, mohon maaf, itu di bagian lemari ya teman-teman. Itu hanya ada nama lemari saja teman-teman. Di insert into variabelnya cuma satu, jadi kita hapus sama seperti tadi pada jenisnya teman-teman, jenis buku teman. Oke, kita masuk ke beranda, kita cari data lemari teman-teman. Bagian data lemari itu kita tambahkan create ya teman-teman. Oke, kita cari data lemari. Oke, di bagian lemari itu kita tambahkan create ya, slash teman-teman. Oke, seperti itu. Kita jangan lupa save. Sudah save, kita kembali ke browser untuk mengecek apakah datanya berhasil ditambah atau tidak. Oke, kita di lemari, kita tambah satu lemari situ. Apa ya teman-teman ya, sini nama lemarinya saya masih pikir mau tambahkan apa. Sini kita coba tambahkan biologi. Oke, coba kita simpan apakah dia berhasil. Oke, sini tidak berhasil. Kita coba kembali ke visual untuk mengecek apakah ada coding yang salah teman-teman. Oke, kita masih mencari. Kita save, kembali ke situ, kita oke, nama tabelnya kita belum isi teman-teman sehingga datanya tidak terbaca. Itu insert into lemari teman-teman. Mohon maaf karena nama tabelnya kita belum isi teman-teman sehingga datanya tidak terbaca teman-teman. Mohon maaf. Sini kita coba tambahkan ulang biologi, kita simpan. Ya, di sini sudah ada teman-teman. Di sini datanya sudah ditampilkan dengan baik teman-teman. Oke, kita lanjut di gambar berikutnya, kita tambah satu lagi, itu hukum. Oke, kita coba cek. Ya, sini hukum juga sudah muncul. Tentunya script yang kita masukkan itu benar. Oke, kita lanjut. Yang berikut ada peminjam insert peminjam.php teman-teman. Oke, di bagian ya peminjam ini kita butuhkan 3 saja teman-teman. Itu ada tanggal peminjam, terus yang kedua itu ada tanggal kembali, dan yang paling penting itu yang terakhir itu ID pengunjung ya teman-teman. ID pengunjung. Oke, ID pengunjung. Oke, ID save. Setelah itu kita hapus di yang bagian bawah ya teman-teman, yang variabel yang sisa itu kita membutuhkan 3 variabel saja teman-teman. 4, mohon maaf, 4 bagian statusnya itu kita taruh 0 ya teman-teman. Mohon maaf, 4 bukan 3 teman-teman. Oke, itu kita buang. Terus kita di bagian insertnya itu variabelnya juga kita hapus, kita memerlukan 4 saja teman-teman. Jadi kita delete buang yang lain ya teman-teman, kita hapus buang yang lain. Oke, setelah itu ya seperti ini teman-teman. Ya, itu kita save. Lalu jangan lupa nama tabelnya ya teman-teman, karena nama tabel itu sangat penting untuk menampilkan datanya ya teman-teman. Itu nama tabelnya itu ada
pinjam. Oke, coba kita ganti. Oke, seperti itu teman-teman. Save, kita coba masuk kembali ke browser untuk pengecekan apakah datanya berhasil simpan atau tidak. Oke, kita tambah data sini. Oke, sini ada terjadi kesalahan script ya teman-teman, sehingga tanggal kembalinya ada error. Tidak seperti ini teman-teman. Mungkin saya isi manual, sebentar kita lihat untuk apa berubahnya ya teman-teman. Oke, ini juga salah. Kita kembali. Oke, kita isi ya, kita cari data peminjam teman. Kita ganti ya, di bagian insertnya kita tambahkan create ya teman-teman. Oke, kita save. Coba kita masuk tambahkan data lagi apakah berhasil atau tidak. Oke, di sini pengunjungnya juga belum muncul. Oke, sudah simpan tidak bisa. Ini data pengunjungnya belum ya teman-teman. Oke, coba kita tambah data apakah sudah muncul atau tidak. Oke, sini sudah muncul ada data page. Coba kita simpan apakah datanya terhubung atau tampilkan atau tidak. Sini masih sama, belum. Oke, masuk ke sini. Kita mesti cari kesalahannya teman-teman, karena ada salah penempatan script ini teman-teman. Oke, di sini penerbitnya kita isi nama. Bagian penerbit kita isi nama, ada alamat, kota, email dan telepon. Terus jangan lupa statusnya kita tambahkan 1 ya teman-teman. Oke, save. Jadi sebentar di bagian variabelnya itu kita akan apa teman-teman, kita menentukan variabel 1 sampai 6 saja teman-teman, dari sisanya kita hilangkan atau hapus saja. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, di bagian bawahnya juga kita akan hapus. Oke, kita hapus buang ya teman-teman. Setelah hapus, teman-teman bisa sesuaikan ya teman-teman. Oke, save. Setelah itu kembali ke veranda. Cari data penerbit ya teman-teman supaya tambahkan create.
Oke, ini ya kita makan create. Oke, setelah itu save. Oke, browser. Coba tes, kita jalankan itu. Oke. Dan penerbitnya ini ada nama, kita taruh PT Bomba. Oh, PT Bambang. Oke, alamatnya kita taruh Surabaya. Kota Surabaya. Emailnya kita taruh bambang@gmail.com. Nomor teleponnya kita masukkan. Teleponnya ini dari teman-teman, bebas. Oke, simpan. Apakah dia berhasil? Tidak terjadi error. Oke, di sini sudah muncul ada PT Bambang ya teman-teman. Nah, coba kita tambahkan satu. Sini kita tambahkan dengan nama PT PT Erlangga. Oke, alamatnya kita taruh Bandung, Kota Bandung. Email kita taruh erlangga@gmail.com. Oke, kita masukkan nomornya, terus kita simpan datanya ya teman-teman. Apakah datanya tersimpan atau tidak? Oke, kita simpan, kita refresh. Cek penerbit ya, di sini sudah ada PT Erlangga di bagian bawah teman-teman. Ini tandanya data yang kita buat sudah berhasil disimpan teman-teman, atau ditambah teman-teman. Oke, lanjut yang berikut, lanjut pada pengunjung. Pengunjung ini kita butuhkan ada 9 ya teman-teman. Yang pertama ada nama, kedua ada tempat lahir, yang ketiga ada tanggal lahir, di sini kita cek. Ada mail, ada yang terakhir ada telepon, kategori dan paspor. Telepon kategori. Oke, sisanya kita hapus. Oke, itu nama tabelnya juga kita ganti menjadi pengunjung. Kita save. Setelah itu variabelnya juga kita pastikan semuanya sama, jangan sampai ada yang lebih, karena kita membutuhkan 9 saja. Oh, 8. Oke, coba kita save.
Oke, sini kita ganti, tambahkan create ya teman-teman di pengunjung. Coba kita save ya. Oke, tambahkan data teman-teman. Datanya itu ada nama HP dan rate teman-teman. Ini kalau kita tambahkan Sipri Bomba, tempat lahir Malaka. Mohon maaf, jadi sekalian laki-laki bukan perempuan ini. Bomba@gmail.com. Kategori mahasiswa. Oke, kita save, cek. Oke, sama saja datanya belum muncul, coba kita cari lagi. Oke, ini sudah ada, datanya sudah muncul, itu ada Sipri Bomba teman-teman. Kita makan satu lagi, kita taruh situ. Nah, Alfred Bomba ada tempat lahirnya mulai, tanggal lahirnya kita taruh, alamat kita taruh Kupang, jenis kelamin laki-laki, emailnya kita taruh oke. Dosen itu karyawan, oke. Masyarakat terus ini oke, itu kita simpan. Oke, ini datanya sudah tersimpan teman. Itu ada Alfred Bomba di bagian nomor 1 teman. Oke, yang berikut kita lanjut lagi di penambahan data yang berikut, itu data penulis. Oke, data penulis ini ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon. Statusnya 1, tempat penulis teman-teman. Kita rubah variabel itu, kita rubah semua. Karena kita membutuhkan 7 variabel saja teman-teman. Oke, setelah hapus, setelah itu coba kita masuk ke beranda, kita cari data penulis untuk menambahkan create ya teman-teman. Oke, coba kita tambahkan data, ada nama, data penulis ini nama kita taruh Bulan Bomba ya teman-teman. Oke, alamatnya kita taruh Takari, Surabaya teman-teman, maaf. Emailnya kita taruh ulan@gmail.com. Teleponnya juga kita taruh begitu. Kita simpan, apakah ratnya berhasil disimpan atau tidak ya teman-teman. Oke, coba kita cek. Penulisnya dat sudah muncul teman. Ini ada di bawahnya ada Bulan Bomba, alamat tempat lahir Takari dan lain-lain. Oke, sini coba kita tambahkan satu lagi. Oke, kita taruh Tini. Oke, alamat Zoe ya. Oke, seperti itu teman. Ikuti email tini@gmail.com.
telepon kita taruh. Oke, kita save. Kalau datanya berhasil, coba kita lihat penulis. Di sini ada sudah berhasil teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Semoga